Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali kondisi terkini Kali Ciliwung dan juga penanganan banjir di Jakarta. Seperti kita ketahui teman-teman, di Jakarta itu merupakan dataran rendah dan ada 13 sungai yang dilewatin ya. Dan salah satu sungai terpanjang itu adalah Kali Ciliwung, di mana Kali Ciliwung itu startnya dari Puncak Bogor di salah satu tempat yang indah sekali. Dan air tersebut akan bermuara nantinya di pesisir utara Jakarta. Tetapi selama perjalanan dari Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta ini, kalau sudah tiba di Jakarta ini sangat banyak sekali bencana ya. Salah satunya adalah bencana banjir pastinya, yang harusnya air itu merupakan rahmat ya. Tetapi sebagian wilayah di Jakarta ini malah kebalikannya ya, menjadi musibah. Dan tentunya ini juga sebagai teguran juga ya dari Allah, bahwasanya kita tetap harus menjaga alam kita. Salah satunya jangan menebang pohon sembarangan, dan tentunya jangan membuang sampah kita di sembarang tempat ataupun ke sungai teman-teman. Karena ya itulah semuanya menjadi salah satu ataupun salah banyak penyebab banjir di Jakarta. Dan saat ini pemerintah kita sedang melakukan normalisasi Kali Ciliwung ataupun pemancangan sitpel, dan baru berhasil kurang lebih 12 km. Dan saat ini pemerintah kita kembali melakukan pemancangan sitpel di Kali Ciliwung segmen Rawajati. Dan jalur ataupun panjangnya Kali Ciliwung ini dari Puncak Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta itu sangat jauh teman-teman, kurang lebih 120 km, dan itu bukan perkara mudah ya dilakukannya pemancangan tersebut. Belum lagi adanya penolakan sebagian aktivis, di mana para aktivis itu menganggap bahwa ekologis Kali Ciliwung dengan dilakukannya pemancangan bisa merusak ya ekosistem di bantaran sungai itu sendiri, sehingga ini juga menjadi tantangan tersendiri oleh pemerintah kita teman-teman. Makanya dari itu butuh koordinasi yang baik ya, dan saya cukup salut juga dengan pemerintah kita teman-teman, bahwasanya pemancangan sitpel ini tidak full di beton ya, jadi masih disisakan sebagian. Seperti kita lihat di sisi kiri kita ini ya, sudah dilakukan normalisasi ataupun pemancangan sitpel, tetapi masih ada semacam tanah gitu ya di bagian dalam dari sungai ini ataupun dari sitpel tersebut, sehingga ekologis dari sungai-sungai tersebut masih bisa terjaga dengan baik teman-teman. Dan ini adalah bukti nyata ya bahwa pemerintah kita tetap memikirkan ekologis dari suatu pembangunan itu sendiri. Dan di sini kalau kita lihat juga masih banyak rumah-rumah warga di bantaran Kali Ciliwung ini. Di sisi kanan kalau kita lihat, ini sangat dekat sekali dan sangat berbahaya sekali jika debit air Kali Ciliwung ini tiba-tiba naik, dan ini sudah bisa dipastikan ya ini bakal kena pasti nih. Ya Allah, sangat berani sekali mereka tinggal di bantaran Kali Ciliwung ini. Dan setahu saya teman-teman ya, 10 hingga 15 meter dari bibir sungai itu tidak boleh ada rumah ataupun tempat tinggal. Cuma ya inilah Jakarta ya, sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, di mana banyak sekali warga pendatang ataupun warga DKI sendiri yang tidak memiliki ataupun belum cukup modalnya untuk membeli rumah ya, sehingga mereka tetap memaksakan tinggal, tetapi tinggalnya di bantaran Kali Ciliwung ini karena sudah pasti gratis ya kalau tinggal di bantaran Kali Ciliwung ini. Cuma ya konsekuensinya ya sangat berbahaya sekali teman-teman.
Ya, semoga saja pemerintah kita ada solusi terbaik bagi warga-warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung ini untuk direlokasi mungkin ya, ataupun dipindahkan ke rusun ataupun rumah susun yang ada di Jakarta. Dan di sini kita lihat di sisi kanan sepertinya belum sama sekali dilakukan normalisasi dan masih banyak pohon-pohon. Tetapi memang ketika dilakukannya normalisasi ataupun pemancangan seatbelt, mau tidak mau pohonnya banyak ditebang untuk sementara waktu, seperti di depan kita ini ya teman-teman. Ya, semoga saja setelah dilakukannya normalisasi ataupun pemancangan seatbelt ini, maka pohon-pohon tersebut yang baru ditebang bisa ditanam kembali dengan pohon yang baru, sehingga ekologis yang ada di bantaran sungai ini masih terjaga dengan baik. Dan proyek ini berjalan dari bulan Februari ya teman-teman, kalau tidak salah, dengan masa ataupun perencanaannya itu sekitar 230 hari kalender ataupun hari kerja. Dan ini merupakan proyek-proyek nasional teman-teman, bukan proyek DKI Jakarta ya. Ini langsung yang masuk adalah PUPR, karena Kali Ciliwung ini merupakan ataupun salah satu dari 13 sungai yang masuk tupoksi milik pemerintah pusat. Dan ya itu yang tadi saya sampaikan, ini merupakan proyek nasional teman-teman, ataupun nama proyeknya ini adalah pengendalian banjir Kali Ciliwung lanjutan. Kenapa lanjutan? Karena sebelumnya itu di MT Haryono juga baru dilakukan normalisasi, dan ini adalah proyek lanjutan teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat untuk seatbeltnya sisi kiri sudah mulai dipasang, dan jalur yang baru saja saya zoom itu merupakan kali pasar induk ya, yang ada di Jakarta ataupun Keramat Jati teman-teman. Di sisi kiri bawah itu ada ekskavator crawler ataupun ekskavator sendok, dan di kiri juga ini kita lihat ada ekskavator hammer ya, hammer diesel, ini untuk pemancangan seatbelt itu sendiri. Dan baru saja saya ataupun kemarin ya, saya menanyakan langsung sama teman-teman di lapangan. Jadi pemancangannya baru sampai last seatbelt ya, ataupun seatbelt terakhir tadi yang kalian lihat di video 30 detik yang tadi ya, 30 detik sebelumnya. Disitulah baru sampai pemancangannya sampai di situ, tetapi belum lanjut terus langsung ke sana teman-teman, belum dilakukan. Karena ini bukan perkara mudah ya teman-teman, ini banyak juga rumah-rumah warga belum lagi penolakan ya, yang rumahnya ataupun tempat tinggalnya terkena pemancangan seatbelt ini sendiri. Ya, semoga saja Allah berikan kemudahan, kelancaran kepada pemerintah kita untuk bisa menyelesaikan 102 ataupun 108 km lagi dari Bogor menuju ke Jakarta ya. Ini mudah-mudahan bisa cepat rampung, sehingga nantinya mudah-mudahan dengan itu bisa diminimalisir namanya banjir di Jakarta. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman, update terkini normalisasi Kali Ciliwung segmen Rawajati. Semoga segala yang terlibat di proyek ini Allah berikan selalu kesehatan, keselamatan, dan kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik, dengan hasil yang baik, sehingga nantinya masyarakat di Jakarta lah yang bisa merasakan manfaatnya. Dan kurang lebihnya saya minta maaf ya teman-teman. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.